Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk melihat video sederhana ini. Pada saat ini saya ingin membagikan sesuatu cara sederhana berupa saran. Jadi disclaimer-nya adalah tentu ini bukan dari anjuran atau aturan yang diberikan oleh otoritas gereja ataupun dari institusi tertentu, tetapi semata-mata hanya dari logika saya sederhana, logika kesehatan, logika higienis yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai umat, bahwa di zaman pandemi ini kita melakukan misa secara offline atau luring di gereja, dan ada hal-hal yang terkait dengan prokes, khususnya yaitu membuka masker pada saat kita akan menyantap komuni kudus ya. Dan jadi sekali lagi ini hanya saran. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini bermanfaat, mungkin bisa dibagikan untuk semakin banyak orang yang mendapat manfaat. Namun jika kurang bermanfaat atau kurang benar atau tidak sesuai, mohon dimaafkan. Ini hanya karena pengetahuan saya yang mungkin kurang, jadi ya boleh tidak dibagikan. Jadi masalah ini adalah dari yang saya perhatikan bahwa banyak sekali kita semua umat pada saat melakukan komuni, kita kan harus membuka masker jadinya ya. Nah, pada saat itu tentu kita harus melakukan dengan tepat, karena kenapa? Logika sederhana tentang suci hama atau higienitas, bahwa kita dianjurkan untuk melakukan prokes kan, salah satunya adalah pakai masker. Nah, kalau kita lihat fungsi masker itu apa? Sebenarnya fungsi masker itu adalah untuk membuat kita bernapas melalui hidung, terutama sebagai pintu utama, yaitu dengan bernapas, menarik napas udara yang sudah tersaring oleh masker. Tentu sudah tersaring oleh masker. Dengan demikian, itu juga akan membuat kita bernapas dengan aman, karena kita tahu virus COVID itu masuk melalui napas kita, terutama adalah hidung juga mulut. Jadi kadang-kadang kalau ironis sekali kalau kita melihat orang pakai masker tetapi hidungnya tetap terbuka, itu sama seperti mempersilahkan masuk kalau ada apapun kontaminan yang tidak bagus. Kontaminan itu bisa berupa debu, kemudian jamur, virus, atau juga bakteri. Jadi tentu yang harus dipakai prinsip pertama adalah masker ini tertutup dengan rapat di hidung kita, semua pinggir celah tertutup dengan rapat. Dan biasanya kalau pakai face shield itu menambah aman, tapi bukan menggantikan masker, yaitu untuk mencegah paparan kepada mata kita, karena mata kita juga selaput lendir yang bisa mengalami paparan. Yang paling penting adalah hidung. Nah, dari logika sederhana itu, bahwa semua kontaminan akan tertarik karena kita menarik nafas, dan juga kita akan menghembuskan nafas. Jadi fungsinya sebenarnya dua lapis nih, atau dua belah pihak. Yang pertama adalah yang mau masuk itu tersaring dan otomatis dengan logika sederhana akan nempel di daerah permukaan di lembaran masker ini. Dan sebaliknya, dari badan kita akan kita hembuskan dan akan tertahan di sebelah dalam. Khususnya yang bagian dalam adalah kita terutama untuk solidaritas tentunya. Kalau kita amit-amit adalah orang tanpa gejala, maka dengan menggunakan masker kita menahan untuk tidak menghamburkan ke lingkungan. Nah, sekarang lebih fokus kita bicara yang dari luar ke dalam. Karena masker ini kita menarik nafas, berarti kita menarik udara dan tersaring di depan sini, maka otomatis di sini, di depan lembaran masker ini akan tersimpan atau tertahan kontaminan-kontaminan, yaitu termasuk yang tadi kita takutkan adalah virus. Maka dengan logika sederhana pula, sangat tidak bijaksana pada saat kita membuka masker untuk menyantap komuni dengan memegang bagian depan ini, entah menarik seperti ini, entah menarik seperti ini, atau bagaimanapun caranya, janganlah kita memegang ini ya, kecuali kalau kita langsung pakai hand sanitizer, tapi nggak mungkin kan. Tentunya kita pakai hand sanitizer waktu sebelum kita keluar dari bangku kita dan setelah kita balik dari bangku kita.
Maka secara logika sederhana yang paling aman, yang paling relatif aman adalah memegang di talinya. Karena di talinya ini, satu, kita kan bergerak maju ke depan, maka tentu lebih cenderung untuk kena di bagian permukaan lembaran. Yang kedua, kemudian ini kan ada di samping. Yang ketiga, luas permukaannya kan kecil gitu. Dan selanjutnya kita tidak terus meriting melalui tali ini kan, tetapi lembaran ini. Maka di video berikut ini saran aja, mungkin juga bisa bermanfaat, bisa kita gunakan cara seperti itu ya. Dan setelah itu tentu kita bisa relatif pasti lebih aman lah ya, karena kita tidak memegangnya. Bayangkan kalau kita memegang ini, kita menarik ke sini, kita menarik ke atas, kita ambil hosting, baru kita suap masuk ke mulut kita. Jadi kita sudah pegang ini, kita pegang hosting, kita masuk ke mulut kita. Rasanya kita berusaha untuk prokes yang baik, tapi kemudian hasilnya juga karena mungkin tidak tahu atau kita tidak perhatikan, maka menjadi kurang baik. Selanjutnya nanti di video setelah saya ini akan ada caranya dengan simulasi sederhana. Dan terakhir adalah tentu kalau kita sudah sampai ke tempat duduk kita, jangan lupa tetap kita menggunakan hand sanitizer kita. Dan sarannya mungkin hand sanitizer adalah yang bersifat food grade ya, karena kita tahu bahwa sebelum dan sesudah kita makan menyantap komuni, kita umat Katolik pasti akan ada kegiatan menyantap komuni, maka kemudian kita bisa, jika menggunakan yang tidak food grade, itu mungkin saja bisa menjadi kontaminan pula secara kimia yang bisa kita insert ke dalam badan kita. Saya rasa itu aja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semakin dekat sama Tuhan dalam komuni yang nyata di gereja, namun kita juga tetap diberi hikmat untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan detail dan benar. Oh ya, satu lagi, cuci tangan juga kita disediakan di depan gereja. Jangan lupa ada durasinya yang harus kita penuhi, bukan cuma 1, 2, 3 detik aja langsung berhenti basah, dan ada caranya sehingga semua permukaan dari tangan kita benar-benar suci aman. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu. Salam damai sejahtera. Semoga kita selalu sehat dalam belas kasihan dan mengandalkan Tuhan. Salam.